Sekarang saya berada di coffee plant di Desa Panjalu. Ya, ini ada seperti pabrik kopi. Kang Ajat, maaf nih mengganggu waktunya. Iya, siap. Seiring waktu di Panjalu belum ada pabrik kopi atau pengusaha kopi. Sekarang saya berada di kediaman Pak Adi dan Ibu Ida ya. Pak Adi dan Bu Ida ini adalah salah satu contoh pelaku UMKM yang mengawali usaha karena pandemi ya. Nah, kita akan bincang-bincang sebentar dengan Pak Adi dan Bu Ida ya. Jadi, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ida. Ini bisa cerita tentang awal yang menjadi motivasi untuk melakukan usaha ini. Usaha sebenarnya sih dari tahun berapa nih? 2003 kita udah mulai usaha gitu kan, cuman dulu dipegang sama kakak ipar gitu kan, kita nggak terjun bareng, nggak terjun sendiri. Cuman kita buka usaha, orang lain yang kelola gitu kan, saudara yang kelola. Cuman pas kemarin pandemi, kita mikir nih apa nih, gimana caranya di masa pandemi, pas awal-awal pandemi kita dapat penghasilan gitu kan. Ada efek pandemi, terkena efek? Banget, makanya kita harus berpikir gitu kan, harus berpikir keras gimana caranya, dan kan hidup harus terus kan berjalan. Ya, kita kan rental mobil tuh, awal kita rental mobil. Pas pandemi kan otomatis sekarang udah mulai berjalan lagi. Pandemi udah off semua. Off semua mobil, dan semua mobil kan itu semua cicilan, dan kita gimana caranya bertahan hidup lah gitu. Terus kepikiran banyak tuh inspirasi kan, kayak teman-teman tuh pada jualan gitu kan. Mereka tuh ngambil dari orang-orang kan, kayak reseller gitu. Tapi kalau saya tuh kepikirannya tuh nggak mau kalau cuman ngambil dari orang, aku pengen nge-up brand sendiri gitu kan, nge-branding sendiri gitu. Kayak pas ngobrol ngeliat ya gitu, ini inspirasi juga dari terinspirasi dari produk orang lain lah gitu. Ada bakso ya di Tasik. Kebetulan kita pernah tinggal di Tasik juga, dan kita tuh favorit banget bakso. Kita tuh favorit banget nih bakso Tasik. Nah dari situ pas ngeliat kayaknya nih bisa nih bikin kayak gini gitu kan, coba kemas gimana, dan kita tuh bener-bener nyari resep-resep sendiri gitu kan, ke temen juga nyari dari YouTube. Asli bener-bener kita tuh yang saya tuh nggak bisa masak, tapi mungkin karena keadaan yang mendesak dan keinginan yang tinggi, ya udah alhamdulillah pas praktek kok rasanya enak gitu. Gitu ya awalnya. Pakai amati, tiru dan modifikasi. Wah, tadinya keren ya. Gitu. Tiru modifikasi. Iya gitu. Kan? Dan dari awalnya nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Tapi bukan keterbatasan ya, jadi tantangan ya. Iya. Jadi sekarang keunikannya apa nih produk yang banyak dijual, diminati? Kita terfokus ke bakso instan. Bakso instan itu yang bakso tapi bisa dibikin sendiri, kayak mie biasa yang itu, mie instan gitu. Ya, mereka dimasak sendiri, tinggal bumbu gitu kan, direbus, udah siap jadi. Jadi barangnya sudah dipaketkan. Ya. Nanti orang tinggal masak. Direbus aja kayak mie rebus. Seperti mie instan. Ya, gitu. Nanti kita lihat produknya ya seperti apa ya. Ya. Selain bakso ada lagi produk yang dibuat di sini. Ya. Di sini banyak juga sih, seperti kue-kue gitu kan, cilok, pempek, dan sudah terlampir di menu-menunya juga ada. Sudah ada ya. Setiap hari produksi terus. Alhamdulillah setiap hari produksi terus. Jadi sibuk di dapur. Iya. Sekarang sih enggak juga, kan soalnya ada asisten pegawai kan. Nah. Jadi kita fokus ke marketing dan promosi. Ini keren. Jadi sekarang sudah ada yang membantu. Ya. Sudah bisa mempekerjakan orang. Ya. Alhamdulillah. Ada pegawainya gitu Ya. ya. Pak Adi dan Bu Ida malah bisa fokus ke marketing. Iya. Keren.
Nggak Apa aja ada. tadi menunya? Bakso, Bakso, pempek, Pempek. mie ayam, ayam. Tadi saya lihat ada apa di belakang? Bulat-bulat. cilok Cilok. goreng. Cilok juga? Iya, Itu orderan orang. orderan orang. Orang Orderan sudah mulai orang. percaya pesen apa aja pokoknya ke Ah, ah. Adi, Bu Ida pokoknya ya Iya. saya punya ini gitu ya. Iya. Iya. Nggak cari sendiri. Iya. Nggak ketemu ya. Botol juga ada. Jadi mereka itu pesan. Jadi kalau sekarang sih kita nggak ready stock. Nggak ready stock. Jadi karena kan pesanan terus masuk, jadi kita kekurangan orang mungkin ya. Jadi nggak ready stock. Jadi kita cuman ngeadain yang di order aja. Iya. Di order aja gitu. Jadi Jadi yang kamu- masuk kita bikin, sore nanti kita kirim. Oh. Nah, ini juga orderan nih yang Iya. cilok ini sudah pesanan orang ya. Iya. Cilok apa itu namanya? Kok bentuknya unik ya? Kayak ada tepung rotinya. Ya, cilok goreng crispy gitu. Jadi Cilok dalamnya goreng crispy. Isinya ada keju sama macam-macam sih. Ada yang keju, terus sosis, ada isi daging cincang juga. Nah, boleh tahu nggak kira-kira usaha ini jadi ngebantu atau ngebantu banget nih buat keuangan keluarga? Membantu banget. Membantu sih. banget. Kita baru jadi berhenti kerja ya. Sampai berhenti gitu. Ya, betul banget. Oke, kira-kira bisa berbagi tips nggak buat orang lain yang mungkin pernah ngalamin seperti Pak Adi dulu kesulitan sedang usaha, cicilan mobil jalan terus, harus jalan terus, sedangkan rental nggak ada kan? Ya. Ya. Ya, mungkin orang mengalami hal yang berbeda tapi kesulitannya kira-kira sama. Ada tips pesan mungkin Pak Adi? Kalau tips sih ya lebih ke pasrah aja deh kepada Allah. Gitu kan. Jadi kemarin pas pandemi itu semua out kan, usaha semua dibilang nol ya Mi ya. Ya. Income nggak ada, gaji nggak cukup gitu kan. Ya udah, saya memutuskan untuk berhenti kerja dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya alhamdulillah dikasih jalan yang seperti Ada ini. jalan. Dan terus berusaha tentunya ya. Tidak Tipsnya? hanya sekedar menerima. Enggak dong, gitu kan. Tapi tipsnya terus kita kegagalan dalam usaha itu pasti. Oke. Kegagalan itu pasti. Tapi kita harus terus berlangkah gitu kan. Karena kita harus survive. Anak-anak kita masih banyak loh, tiga masih Kecil. Kecil-kecil ya. Ya. Ngalamin juga kegagalan-kegagalan. Oh, ya. Kegagalan pasti sering. Banyak. Ya. Banyak. Banyak Nah, ini terus. dia. Orang lihatnya sekarang. Ya. Ya. Gagal ya hampir semua gitu kan pastilah gitu kan. Kalau usaha ini gagal ya udah nggak apa-apa gitu kan. Coba lagi. Coba lagi. Terus aja terus sampai ya gitu habiskan Sekarang masa menemukannya. gagalnya. Ya, konsisten sih, konsisten. Dulu sih suami kan masih kerja. Dulu kan hampir semua usaha saya yang pegang. Saya kurang konsisten, tapi alhamdulillah dengan dia resign, dia konsisten. So saya kemudian gitu kan. Jadi yang saya rasain sih konsisten. Jadi yang namanya jualan kan naik turun ya. Kalaupun lagi nggak ada, lagi turun, dia tetap konsisten untuk posting, untuk gimana. Tapi alhamdulillah gitu kan. Oke, sekarang penjualan lewat apa? Pak Adi? Online via WA, DM, kan IG. Iya, IG. Sudah banyak penjualannya. Alhamdulillah. Semoga terus berkembang usahanya. Amin. Udah sampai ke Lampung, Jambi, Surabaya udah sering. Juga Iya. Tanah Jawa. Berarti frozen dong? Frozen. Oke. Apalagi kan sekarang ada Paxel ya, jadi kebantu banget lah. Jadi Iklan makanya ya. Iklan. Iklan. jadi makanya kita berfokus ke yang frozen seperti itu ya biar pasarnya banyak Biar gitu kan, nggak luas, terpaku luas. di sini aja gitu. Iya, bisa keluar daerah. Awet ya. Ya, Jakarta Bandung tuh udah sering. Berarti sekarang sudah menikmati hasil ya? Alhamdulillah. Menikmati prosesnya dan menikmati hasilnya. ya kan? Menikmati rewardnya. Semuanya dinikmati. Alhamdulillah. Tapi enak, pusing banyak orderan kan? Amin, amin. Oke, terima kasih banyak Pak Adi. Ya. Ya, Bu Ida, semoga tambah berkembang usahanya. Amin. Dan menjadi inspirasi juga bagi yang lain-lain ya. Boleh tahu omset? Boleh nggak nih? Bocoran Bocoran. omset ya. Sebulan kira-kira bisa berapa sih dengan produksi rumahan seperti ini? Kita rata-rata nanti banyak yang lagi. Nanti banyak yang minta nih traktir. Kira-kira sebut kisaran sekian sampai sekian gitu. 15 sampai 30. 15 sampai 30 per hari 1 juta Allah. 500 sampai 1 juta per hari. Per hari. Omset ya, bukan laba ya, omset. Per hari. Ya 500 sampai 1 juta. Nah, berarti antara 15 sampai 30 juta itu Per bulan gue gampang sih. Ya alhamdulillah. sampai alhamdulillah. Itu besar sekali. Amin. Alhamdulillah. 30 juta udah begini-begini jangan santai aja gitu.
usahanya masih kecil aja gitu. Itu keren ya, bikinnya di rumah ya kan, Iya. menggunakan alat yang ada, bahkan anak-anak bisa menikmati masakannya juga ya. Ya. Anak-anak pada doyan sih. Pada doyan ya. juga. Ya, minyak kan tanpa bahan pengawet. Sehat. Sehat Insya Allah. minyak. Kan kita Jadi mie anak-anak produksi bisa sendiri. makan. Ini keren, semoga terus berkembang. Amin. Bisa double, triple, Amin. 4 kali lipat. Ya, Ya. bisa. Amin, amin, amin. Amin. Sudah ada reseller saya dengar. Iya, ada reseller. Sudah ada orang yang mau menjualkan Iya. juga gitu. Justru yang kontinunya dari dia mie ayam sama mie bakso udah ada resellernya sama pempek gitu. Kalau dia Kalau- buka offline satu, kalau online juga banyak. Kalau online sih banyak ya, gitu kan yang posting, gitu kan yang kayak gitu mah bisa dibilang reseller juga sih, ya itu udah banyak. Cuman yang konsisten buka, Baru satu yang konsisten udah. heeh, gitu kan yang udah apa ya, Franchise affiliate lah lah kayak gitu kan, rekanan. Ya cuman satu, baru satu dan ya alhamdulillah lah dari dia juga 500 ribuan Sehari ya. Lalu ya, berkembang. Iya. Ya, namanya awal ya, dan itu awal yang sangat luar biasa sih menurut saya. Betul, mau dimanapun usaha omset sedemikian itu ya besar. Ini satu contoh ya, satu contoh nyata. Kesulitan yang dihadapi bukan berarti akhir dari segalanya. Sepanjang masih ada kemauan, menerima kenyataan, dan terus berusaha, dan konsisten tadi kuncinya ya. Insya Allah selalu ada jalan. Pak Adi dan Bu Ida salah satu bukti nyata dari desa Panjalu. Permisi, mengganggu sebentar. Ini dengan Kang siapa? Nama saya Ari. Kang Ari? Iya. Sama Kang Ramdan ya. Nah, sekarang kita berada di salah satu kegiatan UMKM yang ada di Desa Panjalu ya, bersama Kang Ari dan Kang Ramdan ya. Nah, mereka melakukan satu usaha yang sangat unik, yaitu menciptakan apa ini namanya nih? Ini lampu hias. Boleh saya coba satu. Seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah lampu hias yang dibuat dari bahan dasar Pipa PVC pipa PVC ya, atau paralon. Paralon ya, Ya. pipa PVC ya. Bentuknya bisa seperti ini ya. Ini menarik sekali. Ini sudah jadi atau belum? Setengah jadi. Setengah jadi ya. Kalau sudah jadi, ini bisa bagus begini. Belajar dari mana dulu untuk bisa bikin betul seperti ini? Awalnya sih lihat-lihat dari YouTube, dari internet ya. Lihat-lihat di YouTube, Iya. di internet. Terus apa yang membuat motivasi untuk membuat dan kemudian bahkan menjualnya? Sekarang dijual kan? Iya. Dijual ya. Berapa satunya? Kalau sudah jadi? Kalau sudah jadi kisaran 125 sampai 175. Harganya? Iya. Lumayan ya. Karena pembuatannya sangat rumit sekali. Pembuatannya rumit ya. Harganya lumayan bagus, 175. Biasanya dijualnya kemana? Kebetulan sih kita belum punya pasar tetap karena masih baru juga. Oke. Ya jadi masih mengandalkan ya orang-orang yang datang ke rumah yang pesan gitu. Sudah banyak pesanan? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Iya. Awalnya tadi melalui internet belajar. Ya. Terus gimana proses pembuatannya ini? Boleh diceritakan proses pembuat waktu awal dulu pertama memulai. Gimana pertama kali terjun? Pertama kali terjun sih awalnya Dulunya iseng-iseng gitu. Dulunya Isa. iya. Terus Ada kerjaan, waktu main, waktu luang kerjain main gini-gini gitu. Akhirnya jadi waktu bermain teh diisi dengan membuat karya seni gitu. nah, apa yang mendorong pengen punya usaha? Awalnya sih waktu COVID kan sekolah daring, jadi di rumah aja. Terus banyak waktu luang yang sia-sia gitu kan. Nah, ya kebetulan saya lagi scroll YouTube, lihat ada kerajinan nih bagus lampu hias kan. Nah, dari situ saya coba dan ya sampai sekarang. Sekarang lumayan ya. Iya, Sudah kelihatan hasilnya ya. Bahkan ini sudah saya lihat di pameran di Balai Desa. iya, Betul? Itu Betul. karya dari sini bukan? iya dari sini. Dari sini ya. Berdua buat? Berdua. Siapa aja yang suka membuat ini? Berdua
aja. Berdua aja? Iya. Baru mulai. Baru mulai ya. Bagus sekali ya. Dulu awalnya cuma lihat-lihat ya. Iya. Oke. Bagaimana proses pembuatan dari awal? Boleh diceritain nggak prosesnya? Awal membuatnya. Bagaimana bisa membuat sampai seperti ini? Tahap-tahapannya. Pertama kan kita potong dulu PVC. Pertama-tama kita potong dulu PVC seukuran yang kita butuhkan. Ini contohnya 30 cm. Lalu setelah itu siapkan pola yang kita inginkan, contohnya seperti ini. Setelah itu kita lem menggunakan lem box seperti ini, lem box yang putih. Lalu pola ini kita tempel di sini. Setelah ditempel, kita lubangi sesuai pola ini menggunakan mini grinder seperti ini. Setelah itu akan contohnya seperti ini. Lalu kita haluskan menggunakan kikir set mini seperti ini. Contohnya seperti ini. Pokoknya sampai halus. Setelah itu, setelah jadi, lalu kita cat menggunakan cat semprot atau pilox. Dan selanjutnya tinggal pemasangan lampu. Gimana Ibu ketika mengawali pertama Ari memulai usaha ini? Saya bangga sekali karena Ari itu mau mengadakan usaha gitu buat melanjutkan sekolahnya, karena yang itu kan yang biayai sekolahnya kakaknya meninggal baru berapa bulan ya, 5 bulan ke belakang ya meninggal. Mau belajar usaha sedikit demi sedikit gitu. Oke. Kalau sekarang Ari sudah menghasilkan ya Bu? Iya udah. Boleh cerita. Sudah berapa banyak Bu yang Ari jual yang Ibu tahu? Yang Ibu tahu udah berapa ya? Ada 15 tuh. Ada 15. 15 unit Iya, ya? 15 unit. Sejak awal? Iya, sejak membuat. awal ya sampai sekarang. Oke. Harapan Ibu apa ke depan? Harapan Ibu ya, Ari harapannya kan mau lanjutin sekolahnya. Katanya mau kuliah gitu. Tapi kan harus ada biaya gitu. Ya sedikit demi sedikit Ari bikin ya ini. Oke, betul? Apa lagi? Tutup ya? Oke, mungkin terakhir saya. Bu, terima kasih banyak ya, Bu Ani ya. Terima kasih. Semoga terus berkembang. Iya. Kan ini baru mulai. Iya, Dan baru masih sekolah mulai. ya? Iya. Masih sekolah ya. Yang penting terus lakukan. Iya. Kalau terus produksi, ya kita nggak tahu ke depan seperti apa ya. Mudah-mudahan tercapai Bisa cita-cita. berkembang, iya, berkembang lebih dari yang dibayangkan. Kan gitu. Berawal dari nonton YouTube, kemudian terinspirasi untuk mencoba dan berani memulai. Ya, itu yang dilakukan oleh Ari dan Ramdan, salah seorang siswa ya, masih seorang siswa SMK dan SMA kelas 12 dan kelas 10 yang memulai usaha membuat kreativitas lampu tidur. Jadi ini kalau sudah jadi menjadi lampu dengan lapisan di dalamnya yang ditaruh di atas meja ya.
Atau ada juga lampu tempel yang ditempel di dinding. Atau lampu gantung. Semua dibuat dengan menggunakan bahan dasar pipa PVC dari Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis. Sekarang saya berada di salah satu tempat UMKM di Desa Panjalu, Ciamis yang memproduksi makanan ringan yang namanya comet. Ya, ini ada 2 rasa di sini, dan combring. Ini dari bahan dasar singkong, ya, dari tepung tapioka ya Bu ya. Nah, sekarang saya berada di salah satu tempat produksi UMKM-nya milik Ibu Dedah. Betul ya? Oke. Selamat pagi Bu Dedah. Pagi ya. Bu Dedah, boleh cerita ini usaha ini mulai kapan? Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, bisa cerita awalnya memulai usaha ini seperti apa? Pakai bahasa Sunda boleh. Bu Dedah, sejak kapan mulai punya usaha ini? Pas 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Yang diproduksi apa aja di sini? Comet, keripik singkong, keripik tales. Keripik talas ini ya? Ya, Ini comet ya. Ini comet ada 2 rasa. Ini pedas, ini original. Sama keripik singkong. Setiap hari produksi. setiap hari. Ini khas dari Panjalu ya, cometnya? Ya betul ya. Setiap hari produksi sampai berapa banyak, Ibu? Sadiin tempe, kadang kayak 70 kilo, kadang 25 kilo. Itu sudah matang. Ya, 20 kilo, 30 kilo. ya, Comet. comet. Yang lainnya? Yang lainnya tergantung, yang lainnya cuma pesanan gitu dah. Oh, kumaha pesenan. Biasanya dijualnya kemana? Abis mah ngalebetkeun ka mamah ka Bandung. Ke Bandung. Nuhun. Jadi dijualnya di Bandung. Ka dieu ka pasar lebet. Pasar juga. Seseueurna mah nu parsen ka bumi gitu. Seseueurna mah. Wah, ini menarik ya. 2 tahun ya. Baru 2 tahun mulai ya. Ya. Gimana? Lancar usahanya selama ini? Alhamdulillah. Ya katang saatos aya Covid mah rada kahambat gitu. Oke. Sekarang bagaimana Sekarang kondisinya? alhamdulillah. Iya. Kalau boleh tahu nih, omsetnya sebulan bisa berapa sih produksi cometnya? Nggak tahu. Omset. Kira-kira berapa sampai berapa gitu kira-kira? Boleh tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Biasanya yang jual siapa yang jual? Yang jual mama. Tahu yang jual Kan mama. sarang keripik, sarang iya jantan teu khusus comet unggul gitu. Oke. Yang jelas sehari bisa menjual 30 kilo. 30 kilo satu hari rata-rata, Ya. setiap hari. Ya. 1 kilonya berapa rupiah ini? Comet. Ini enak ya, gurih Kali rasanya. itu mah mung 20.000. Ini 20.000. Mun anu mah kan lisahna majeng jantan 22.000. Sekarang 22.000. Ya. Normalnya 20.000. Oke, satu hari produksi 30 kilo. Berarti berapa ratus ribu? Ya diperkirakan 600.000. 600.000 apa 6 juta tuh? 600.000 sehari. Gimana? Bisa menghasilkan, bisa membantu ekonomi keluarga nggak? Bisa. Sangat. Bukan cuma membantu, jangan-jangan hidupnya Iya. dari sini. Iya, bisa mencukupi lah. Ini bisa mencukupi. Mencukupinya Ibu Dedah nih kayaknya luar biasa ya. Karena yang diparkir di depan aja kendaraannya Banyak. banyak. Betul ya. Bu Dedah, ketika memulai ini apa sih, ada kendalanya nggak? Aya Boleh cerita. kawit nama teu karembung gitu. Nu jadi ajar mah teu karembung ada amalna teh. Nyatos ka dia kena mah kapendak lah gitu karembung. Ini karembung. Nuhun. Awalnya tidak karembung. Nah, awalnya tidak kembung katanya. Tapi sekarang sudah mulai ketemu ya. Iya. Jadi ketika memulai juga ada ya kendala ya. Ada. Terus bagaimana bisa kembung begini? Coba-coba. Ya, terus we dicoba gitu tak can kembung teh oh ieu teh naon kendalana tina aci, tina sampe gitu kan. Sampe kadang aya anu cangor, kadang anu sae. Kami anu sae acina teu kedah seueur nganggo nana teh pami anu teh cangor mah kedah seueur aci nana teh. Ini dari apa bahan dasarnya? Singkong. Singkong bulat-bulat singkong Ya, atau singkong. tepung tapioka ini Pak? Singkong.
Ibu betul pakai singkong ini? Ya, Direbus, dikukus. enggak. Singkong dikupas, Mhm. terus diparut, terus Hmm. dipres. Diambil tepungnya itu. Enggak, singkongnya. Singkong yang diambil. Ya, Enak, Bu. ada alatnya gitu, parutnya. Bentar ya. 30 kilo kali 20.000 berapa? 6 juta. Saya nggak yakin 600.000. Benar, 60.000. 30 kilo kan? Ya, 600.000. 600.000 Pak? 30 Pak, 20 kilo. Sehari ya? Oke. Jadi dari usaha rumahan membuat apa namanya? Comet. Dari usaha rumahan membuat comet seperti ini, Ibu Deda bisa memproduksi sekitar 30 kilo setiap hari ya, dengan harga 1 kilo sekitar 20 sampai 22.000 saat ini. Ya, bisa dihitung berapa omsetnya setiap bulan. Belasan juta rupiah dari produksi rumahan. Kalau lihat di dapurnya, luar biasa ya. Penuh dengan hamparan comet yang baru dicetak ya Bu ya. Ya. Ya, usaha rumahan yang bukan hanya membantu ekonomi keluarga, tapi bisa menjadi sandaran hidup. Comet dari Desa Panjalu, Ciamis. Sekarang saya berada di kediaman Kang Wika ya. Kang Wika ini adalah pengrajin kopiah yang terbuat dari bambu. Ini yang saya gunakan sekarang ini. Kopiah ini begitu unik ya. Tadi saya melihat di tempat wisata dan ternyata Kang Wika lah pengrajinnya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Kang Wika. Kang Wika, punten nih mau bertanya nih. Ini awal pembuatan kopiahnya ini bagaimana ceritanya? Ya kan dari kepala desa saya difasilitasi ya barusan. Terus saya disuruh bikin kerajinan. Ya alhamdulillah ada ide masukan buat bikin peci Awi Kataji namanya. Peci Awi Kataji itu. Peci Awi Kataji. Iya, cuma kata Pak Gowo bikin kelompok aja Nonoman Panjalu. Ya alhamdulillah saya bikin. Terus saya belajar pelatihan sama yang nyiptain ahlinya ya. Oke. Itu pelatihnya didatangkan atau Kang Wika yang ke tempatnya? Didatangkan Didatangkan oleh kepala desa, disuruh ke kampung saya ke sini gitu. Disuruh ke sini. Iya. Terus Kang Dedi sama teman-teman dilatih. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah ini sedang juga saya bersama juga Kang Dedi ya. Kang Dedi ini adalah direktur dari BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa dari Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis ya. Kang Dedi, gimana ini ada ide untuk membuat seperti ini nih? Alhamdulillah ya, kami mungkin atas nama masyarakat, khususnya sebagai pengurus BUMDes, ini satu terobosan ya untuk pemberdayaan. Pertama pemberdayaan, yang kedua kan ada produktivitas. Sehingga masyarakat, khususnya ini generasi muda, generasi milenial, itu harapan Pak Kubu. Biar pemuda ini lebih produktif. Dan uniknya ini kan di sini di desa nih, sentral bahan bakunya banyak sekali ya, bahan bambu di sini. Jadi kami juga BUMDes sebagai pengurus BUMDes berkewajiban untuk mensupport dengan catatan ya kami bekerja sama menghubungkan dengan kelompok PKH SOP. Ada kelompok PKH yang oleh Pak Kubu juga Pak Kades difasilitasi tempatnya di daerah Situ Lengkong, dihubungkan lagi dengan ibu-ibu PKK, penggerak PKK juga disatukan. Jadi ini produk-produk semacam ini hasil masyarakat di Desa Panjalu diprioritaskan untuk lebih leluasa untuk dipasarkan terhadap para wisatawan. Iya. Sebagai informasi bahwa Desa Panjalu ini desa yang sangat terkenal dengan wisata ziarah ya. Jadi setiap tahun itu ratusan ribu orang datang ke daerah ini untuk berziarah di wilayah Situ Lengkong ya, tepatnya di Desa Panjalu. Nah, untuk memanfaatkan wisatawan yang ada, memaksimalkan potensi desa, dibuatlah terobosan-terobosan baru. Kopiah atau peci dari bambu ini adalah produk baru ya? Iya. Produk baru ya? Iya. Inovasi. Inovasi baru ya, inovasi baru dari Desa Panjalu dan nyaman loh pakainya. Iya. Nyaman loh dipakainya ya. Ini ada berbagai macam ukuran. Bermacam ukuran, bermacam warna. Oke, biasanya para penjual-penjual di tempat wisata tuh berapa sih untuk dapat ini? Harganya berapa? Harganya 50.
50 ribuan. Iya, 50.000 San. Kuat berapa lama ini? Itu kalau disimpan kuatnya sebentar gitu. Kalau disimpan Iya, saja. tapi kalau terus dipakai itu pasti Ini awet menarik gitu. ya. Seperti halnya otak, makin banyak dipakai makin bagus. Sama kopiah ini juga gitu. Jadi sering dipakai sholat ya. Iya, soalnya ke bawah hangat kan di sini. Terbawa hangat sama Iya, kepala, Iya. kemudian menjadi awet ya. Iya. Jadi tidak lembab. Iya. Berarti tidak boleh simpan di tempat yang lembab. Iya, di tempat yang dingin juga nggak boleh. Nggak boleh juga. Iya. Ada berapa pengrajin ya, Kang Wika di sini? Yang bikin ini Iya. ada 10. 10 pengrajin. Iya, Oke, selama ini pemasaran baru di sini? baru. Di Panjalu ya. Iya. Kalau saya tadi melihat ada pengrajin UMKM yang di produksi apa? Comet Ya, comet. Comet Kuliner itu- itu, sejenis kuliner. kuliner, itu dijualnya sampai ke Bandung ya. Ya, alhamdulillah Iya, itu jadi udah setiap hari masyarakat. kirim ke Bandung. Comet itu singkatan kan? Apa Pak itu? Edi. Combro lemet. Combro. Combro lemet, combro kecil jadi ukurannya itu combro kecil-kecil ya. Benar, tadi Comet, ada yang mengatakan combro kok kecil. seperti combro. Iya. Kalau ini ya mudah-mudahan bisa sampai diekspor juga keluar Amin. Ya, kota amin, maksudnya. amin, amin. Ya Ya, kan? iya, amin. Mm-mm. Ramah lingkungan lah dijamin. Ini ramah lingkungan dan bahan bakunya melimpah. Iya itu. Iya. Bener nggak? Betul. Iya, sumber daya alamnya memadai Ada ada. nggak? Ada banyak. Bambunya dari sini juga kan? Iya. Wah ini keren Melimpah ya. itu. Tinggal packaging, Ya. finishing, Iya. ya nggak? Yang lebih rapi Khas lagi. Panjalu, keren banget ini. Brandingnya. Semuanya sebab bambu kan ini anyaman dari bambu juga ini. Iya, ini menarik ya. Ini bisa dikatakan 99% ini bambu semua nih. Iya. Ya, kecuali ada pelembutnya di sini ya. Iya, paling itu buat Pelembut kulit biar soft. nggak kulit supaya gak luka gitu. tidak luka di kulit. Talinya juga dari bambu. Bambu semuanya. Nah, kalau ke Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis ya, main-main ke sini jangan lupa beli ini. Hanya dengan 50.000 sudah punya kopiah yang dibuat dengan handmade pakai tangan. Khas Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Ya, ini makasih ya. ada Kang Wika pengrajinnya, ada pembinanya Kang Dedi ya Siap. dari Amin. Desa Panjalu. Oke, terima kasih banyak Kang Wika Ya, atas sama-sama, waktunya, ya. Kang Dedi atas Terima kasih, waktunya jazakallah. ya. Semoga berkembang Amin, usahanya. amin, amin. Siap, ini sini bisa berkembang. Amin. Ya. Ya, tadi dekat. Sekarang saya berada di coffee plant di Desa Panjalu. Ya, ini ada seperti pabrik kopi. Nah, alhamdulillah sekarang kita ketemu sama ownernya langsung, Kang Ajat ya. Tadi sedang main badminton. Kita culik untuk bisa memberikan keterangan tentang bagaimana kopi Panjalu ini bisa berdiri seperti ini ya. Nah, ini salah satu ya beberapa produk-produk yang sudah ada sekarang. Nah, Pak Kang Ajat, maaf nih mengganggu waktunya. Iya, siap. Iya, ini yang ini kopinya namanya kopi Benteng Panjalu. Nah, bisa cerita nih tentang kopi Panjalu ini khasnya apa sih? Kok bisa ada di sini sih? Kebetulan Panjalu merupakan salah satu penghasil kopi mungkin terluas di daerah Ciamis yang berada di Gunung Sawal. Seiring waktu di Panjalu belum ada pabrik kopi atau pengusaha kopi, saya coba sama rekan saya yang kebetulan yang punya tempat ini untuk berbisnis kopi. Alhamdulillah dari mulai kebun, dari metik, pengolahan sampai diproduksi di sini kita sediakan gitu. Kita Packing? punya gitu. Sampai di packing. Sampai distribusi. Distribusi udah untuk saat ini daerah Panjalu alhamdulillah udah pada mengenal kopi Panjalu. Ini khas Panjalu memang ya. Ini Ditanam di asli tanah asli Panjalu. Malah ini dari kebun saya sendiri kan. Ini kebun sendiri. Yang menarik ya. Ini coffee lovers ya. Ini kalau ke daerah Ciamis, Kabupaten Ciamis ya Pak ya? Iya. Nah, ini adalah kopi khasnya, kopi khas dari Ciamis, dari Desa Panjalu ya. Ada beberapa jenis nih Pak, kalau saya lihat. Bisa diterangkan nih, bedanya Ya. apa ini? Ada yang Benteng. Benteng, Ya. ada yang Panjalu. Panjalu ya. Saya mulai dari Benteng ya kan. Benteng itu tekstur kopinya kopi pilihan.
Kita di sini dari cara metiknya juga udah beda. Kita ambil ini istilahnya red pick, Kang. Petik merah ya, petik merah. Udah berbagai difermentasi, diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan kopi terbaik. Salah satunya kopi Benteng ini. Bisa coba nanti rasanya. Yap. Kopi Panjalu ini kopi sama sih, jenisnya kopi robusta. Kopi robusta ini teksturnya agak ke asam-asaman. Ya, itu dari teksturnya yang lembut, yang apa, dari roastingnya dengan cara lain lagi, beda sama Benteng untuk menghasilkan dua rasa kopi berbeda Berbeda ya? berbeda dari rasa. Dari harga berbeda juga? Dari harga berbeda. Berbeda juga Iya, ya? berbeda juga. Yang mana yang lebih murah, yang lebih mahal? Yang kebetulan yang murah ini Panjalu, tapi rasa boleh dibanding sama yang Benteng. Dua-duanya juga punya kelebihan dan kekurangan gitu. Hanya selera. Hanya selera. Nah, mungkin karena proses berbeda, harga jadi berbeda ya, Kang ya? Ini ada kecoklat-coklatan, orang yang baru minum kopi ini disangkanya dicampur coklat. Oh ya. Iya, malah padahal ini asli kopi, tidak dicampur apapun. 100%. Ya, 100%. Asli kopi ya? Asli kopi. Bisa kita lihat nggak bagaimana produksinya? Mari kita lihat kan di pabrik ini. Iya, ini Kang Ajat ini adalah pemilik Cafe Benteng ya. Kalau teman-teman ke Desa Panjalu, mampir ke Cafe Benteng ya. Tempatnya cukup luas, bisa buat acara resepsi, bisa buat acara nikahan bahkan. Bisa. Betul ya. Dan di belakang kafenya, disitulah terletak Coffee Plant Benteng ini. Ya, kita akan masuk ke dalam. Kang Ajat, bisa ceritakan bagaimana proses awal pembuatan kopinya di sini? Oke. Ya. Ini pertama-tama kita lagi proses roasting. Proses roasting ini udah melewati beberapa tahapan, diantaranya penjemuran kopi sampai titik akhir kadar air sampai 14% kekeringannya kan. Di sini kita mulai masukkan ke roastingan ini untuk di oven, istilahnya di oven, di sampai matang, dan itu seleranya mau kita bikin medium atau medium to dark itu tergantung roastingan. Proses roasting ini menentukan rasa. Menentukan semuanya ini. Berarti Bapak bisa membuat rasa berbeda dari satu kopi? Dari roastingan ini. Oke. Ya, mari kita lihat keluarga. Menghasilkan rasa keasam-asaman ada di medium ini. Kompleks, rasanya kompleks, ada asin, ada amis. Ini proses grinding. Jadi setelah kopi selesai di roasting, di grinding, dan ini alatnya. Ya. Setelah ini masuk ke Packing. packing. Yes. Siap untuk di packing. Keren. Aromanya enak sekali. Ke seluruh ruangan. Kopi yang siap roasting. siap roasting. Ini udah berbagai langkah dilakukan, Ya. dari mulai penjemuran sampai Disimpannya pun tertutup ya Pak? oh ini Ini mesti sudah fermentasi ya Pak? Iya, lagi difermentasi ini, disimpan sedang selama 3 bulan. 3 bulan? Ya, Dibiarkan seperti dibiarkan seperti ini, kedap udara, dia jangan masuk udara sama sekali. Iya. Aromanya juga lain ini. Ini kopi terbaik ini menurut saya. Ini proses fermentasi ya Pak? Fermentasi ini. Kok nggak ada aroma kopi ya? Iya, nggak ada. Jadi dia semakin lama kopi itu semakin enak. Semakin lama dia dibiarkan seperti ini? Iya, dia semakin enak. Paling cepat berapa lama Bapak simpan ini? Fermentasi ini udah baru 2 bulan. 2 bulan. Yang ini udah siap roasting. Udah 3 bulan lebih ini siap roasting. Sudah siap di roasting ya? Ya,
Dari mulai petik biji sampai dikemas siap bahkan dihidangkan di kafe, dilakukan sendiri. Keren. Saya percaya ini 100% kopi modu. Ini jenis robusta. Robusta ya. Emang ini perjalanan mestinya sesudah di roasting, Ya. kopi itu dikasih istirahat dulu Kang. Jangan langsung di grinding. Kalau langsung di grinding udah di roasting dia keluar bau asap. Jadi kita fermentasi lagi di sini ini sampai 2 minggu. Diendapkan lagi. Iya, udah 2 minggu baru kita bisa roasting, bisa grinding. Sabarnya. Oh, ternyata seperti itu ya proses perjalanan kopi sampai kemudian kita bisa nikmati di dalam cangkir. Tempat gelap ini adalah tempat penyimpanan setelah dari proses roasting, tidak langsung di grinding. Dibiarkan dulu di tempat ini selama 2 minggu minimal. Baru kemudian siap untuk di grinding dan di packing. Ya, luar biasa Pak, banyak sekali. Dan ini ada di Desa Panjalu ya. Nah, ini Kang kopi corner saya, tempat mengeksekusi rasa kopi di sini. Oh, ini labnya nih, laboratorium eksperimen membuat kopi sampai bisa dihidangkan ya, dinikmati. Oke. Dan ini alat-alatnya, bisa diterangin nih alat-alatnya nih. Ini grinding Kang buat espresso, gimana pesanan. Oke. Kita mau kopi apa, mau kopi susu, mau dari mulai yang tadi udah di roasting masuk ke sini, kita bisa langsung eksekusi bikin kopi mau jenis apa. Dari biji kopi berarti? Belum di grinding? Belum. Biji kopi masuk sini, keluar langsung dihidangkan. Wow, luar biasa. Ini ada banyak sekali alat-alat kelengkapan nih. Ini betul-betul pecinta kopi nih yang buat nih. Kopinya kopi roastingan. Roastingan. Iya. Nah, ini yang kemudian nanti di grinding ya Kang ya. Dilihat nih. Ini medium. Berarti Kang Ajat sudah sangat bisa membedakan ya kopi ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Karena sudah paham sekali. Coba enak dimakan juga enak Kan. Oh ya? Iya. Ini pertama kali nih. Iya. Coba ya. Enak. Ya. Semua ada rasa. Iya. Kriuk-kriuk enak. Kalau dia makan di gini Kan, pahit tuh kurang. Iya. Masalahnya kepahitan tuh ada di grinding. Semakin dia lembut, semakin pahit. Pengalaman pertama nih. Gadoin biji kopi. Kita nikmati yang sudah terhidang jadi kopi ya Kang? Iya. Tahu dari proses biji, roasting, grinding, dan sekarang menikmatinya di cangkir. Gimana rasanya? Susah ya buat diomongin. Enaknya dicobain. Setuju nggak Kang? Setuju. Betul ya, memang ada ciri khas ya untuk rasa. Buat pecinta kopi, saya pikir ini bisa menambah referensi apa rasa. By the way Kang, sudah punya berapa kedai kopi sih? Untuk saat ini baru 6 kedai kopi. 6 kedai kopi. Di desa sini semua? Enggak, di luar kota kan. Di sini baru 1 di Pasangkerahan. Selain ini? Selain ini. Di Cilacap ada 2. Di Bogor 1, di Bandung 1, di Surabaya 2. Wah, luar biasa. Ini betul-betul Jadi kita coffee menjual lovers. produk kopi di tempat sendiri gitu. Ada kepuasan ya. Dari mulai menanam, Dari mulai nanam. panen, sampai jualnya. Ya, kalau jalan-jalan ke Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, sangat recommended ya untuk datang ke
Cafe Benteng dan menikmati kopi Panjalu. Ade Julius Rizky bersama Kang Ajat, Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis.